Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Ayora Reni dari kelas keuangan C dengan NIM terakhir 1225. Hari ini saya akan membahas tentang kebangkrutan dan reorganisasi. Ini adalah subbab yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada kebangkrutan perusahaan, yang kedua macam-macam kegagalan perusahaan, yang ketiga faktor kebangkrutan, yang keempat penyelesaian kegagalan perusahaan, yang kelima reorganisasi, yang keenam langkah-langkah reorganisasi, yang ketujuh jenis-jenis reorganisasi, yang kedelapan alasan perusahaan melakukan reorganisasi. Nah, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu apa sih kebangkrutan perusahaan? Jadi kebangkrutan perusahaan itu adalah suatu kondisi di mana perusahaan itu tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajibannya, baik kewajiban kepada kreditur, karyawan maupun pemegang saham. Nah, menurut Dr. Andes Abdurrahman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, kebangkrutan adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang debitur dengan mengisi suatu petisi yang menyatakan bahwa ia tidak mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya atau hutang-hutangnya dan bersedia dinyatakan bangkrut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang macam-macam kegagalan perusahaan. Yang pertama ada kegagalan ekonomi. Kegagalan ekonomi itu berarti bahwa perusahaan itu kehilangan uang atau pendapatan perusahaan tidak menutupi biayanya sendiri. Nah, kegagalan ini itu terjadi apabila arus kas sebenarnya dari perusahaan tersebut jatuh di bawah arus kas yang diharapkan. Bahkan kegagalan dapat juga berarti bahwa tingkat pendapatan atas biaya historis dan dari investasinya lebih kecil daripada biaya modal perusahaan. Yang kedua ada kegagalan keuangan. Kegagalan keuangan ini tuh bisa diartikan sebagai insolvensi yang membedakan antara dasar arus kas dan dasar saham. Nah, insolvensi atas dasar arus kas ada dua bentuk. Yang pertama ada insolvensi teknis dan insolvensi dalam pengertian kebangkrutan. Nah, insolvensi teknis ini adalah perusahaan dapat dianggap gagal jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor penyebab kebangkrutan. Faktor penyebab kebangkrutan itu dibagi menjadi dua, ada internal dan eksternal. Untuk bagian internal, yang pertama ada manajemen yang tidak efisien. Nah, manajemen yang tidak efisien ini tuh dapat menyebabkan perusahaan bangkrut. Hal ini karena manajemen yang tidak efisien tidak dapat mengelola perusahaan dengan baik, sehingga perusahaan itu tidak dapat bertahan dalam persaingan dan perubahan kondisi ekonomi. Yang kedua, ada ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah piutang-hutang yang dimiliki. Nah, hutang yang terlalu besar itu akan mengakibatkan biaya bunga yang besar sehingga memperkecil laba, bahkan bisa menyebabkan kerugian. Nah, piutang yang terlalu besar juga akan merugikan karena aktiva yang menganggur terlalu banyak sehingga tidak menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, adanya kecurangan oleh pihak manajemen. Nah, adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen ini itu juga dapat menyebabkan kebangkrutan. Kenapa? Karena perusahaan itu tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur lagi. Nah, berikut adalah beberapa contoh kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Yang pertama, korupsi. Nah, korupsi ini tuh dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan itu dalam berbagai bentuk seperti penggelapan dana perusahaan dan menerima suap. Yang kedua ada penyalahgunaan aset. Nah, penyalahgunaan aset ini tuh dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam berbagai bentuk seperti menggunakan kendaraan perusahaan untuk pribadi, mengambil barang-barang perusahaan untuk kepentingan pribadi, atau menyewakan aset perusahaan tanpa izin. Yang ketiga ada memanipulasi laporan keuangan. Nah, memanipulasi laporan keuangan ini tuh dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan berbagai cara seperti melebih-lebihkan pendapatan, mengurangi biaya, atau menyembunyikan kewajiban. Selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor eksternal penyebab kebangkrutan. Yang pertama, ada perubahan dalam keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan. Nah, ini tuh dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk atau jasa perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan penjualan atau pendapatan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan perlu melakukan riset pasar secara rutin untuk memahami perubahan dalam keinginan pelanggan. Yang kedua, ada kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat memasok lagi kebutuhan bahan baku yang digunakan untuk produksi. Nah, untuk mengantisipasi hal ini,
perusahaan itu harus membangun hubungan yang baik dengan supplier. Hubungan yang baik dengan supplier dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan informasi yang cepat tentang kondisi supplier dan melakukan disverifikasi supplier. Nah, disverifikasi supplier ini tuh dapat membantu perusahaan untuk mengurangi resiko jika salah satu supplier mengalami kesulitan. Yang ketiga adalah hubungan yang tidak harmonis dengan kreditur. Nah, hal ini itu dapat berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup perusahaan karena kreditur itu memiliki posisi yang penting bagi perusahaan. Nah, kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Nah, pinjaman ini itu dapat digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya seperti pembelian bahan baku, penambahan modal kerja, atau ekspansi usaha. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan harus bisa mengelola hutangnya dengan baik dan juga membina hubungan dengan baik dengan kreditur. Yang terakhir ada persaingan bisnis yang semakin ketat. Nah, persaingan bisnis yang semakin ketat ini menuntut perusahaan agar selalu memperbaiki diri sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Semakin ketatnya persaingan menuntut perusahaan agar selalu memperbaiki produk yang dihasilkan, memberikan nilai tambah yang lebih baik bagi pelanggan. Selanjutnya ada penyelesaian kegagalan perusahaan. Yang pertama ada penyelesaian sukarela atau voluntary settlements. Di voluntary settlements ini ada yang pertama ada extension atau perpanjangan. Jadi extension ini adalah salah satu bentuk penyelesaian utang secara sukarela yang dilakukan oleh kreditur dan debitur. Dalam extension, kreditur setuju untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran utang dengan syarat debitur bersedia membayar bunga dan pokok utang yang sudah jatuh tempo. Yang kedua ada composition. Jadi composition atau penyelesaian utang dengan penawaran perdamaian merupakan salah satu bentuk penyelesaian sukarela dalam restrukturisasi dan kebangkrutan. Tujuan utama composition adalah untuk mencapai kesepakatan antara perusahaan dan para krediturnya dengan cara mengurangi jumlah utang yang harus dibayar oleh perusahaan, memperpanjang waktu pembayaran utang, mengubah persyaratan pembayaran utang. Yang terakhir ada liquidation by voluntary agreements, yaitu penyelesaian sukarela atau likuidasi berdasarkan kesepakatan adalah mekanisme penyelesaian kewajiban finansial suatu perusahaan kepada krediturnya di luar jalur pengadilan. Dengan kata lain, perusahaan dan krediturnya secara sukarela berunding dan menyepakati cara untuk menyelesaikan semua hutang piutang perusahaan. Yang kedua ada penyelesaian lewat pengadilan atau settlements involving litigation. Jadi di sini tuh ada liquidation atau likuidasi. Apabila kondisi keuangan perusahaan sudah tidak bisa diperbaiki lagi, maka likuidasi merupakan satu-satunya alternatif penyelesaian. Nah, pihak yang bisa mengajukan atau memintakan dilikuidasi atau kepailitan yaitu yang pertama ada debitur, yang kedua ada seorang atau lebih debitur, yang ketiga adalah jaksa. Nah, keputusan bangkrut itu ditetapkan oleh pengadilan. Nah, penjualan aset perusahaan yang sudah bangkrut biasanya dilakukan dengan cara lelang dan hasilnya dibagikan kepada para kreditur setelah dikurangi dengan biaya-biaya kepailitan. Nah, pembagian hasil likuidasi kepada kreditur dilakukan berdasarkan persentase tertentu secara pro rata. Next, kita akan membahas tentang reorganisasi perusahaan. Jadi apa sih reorganisasi perusahaan itu? Reorganisasi perusahaan dapat dilakukan untuk mengatasi masalah keuangan, meningkatkan efisiensi atau mengubah strategi bisnis, dan untuk menjaga perusahaan agar tetap hidup atau berjalan dengan mengubah struktur modalnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah reorganisasi. Yang pertama adalah menentukan nilai perusahaan. Jadi langkah pertama dalam reorganisasi itu adalah menentukan nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan itu merupakan nilai pasar dari seluruh aset dan kewajiban perusahaan. Nilai perusahaan dapat digunakan untuk menentukan apakah reorganisasi itu layak dilakukan dan untuk menentukan struktur modal yang baru. Yang kedua, menentukan struktur modal yang baru. Setelah menentukan nilai perusahaan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan alternatif reorganisasi. Salah satu alternatif yang penting untuk dipertimbangkan adalah struktur modal yang baru.
Nah, struktur modal adalah komposisi antara modal ekuitas dan modal utang yang dimiliki oleh perusahaan. Struktur modal yang tepat dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya, seperti meningkatkan kinerja, mengurangi biaya, dan meningkatkan fleksibilitas. Selanjutnya ada jenis-jenis reorganisasi. Yang pertama ada reorganisasi portofolio atau aset. Jadi, reorganisasi portofolio merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Nah, reorganisasi ini tuh dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama pelepasan aset. Nah, pelepasan aset ini adalah penjualan atau pengalihan aset yang tidak strategis atau tidak produktif. Nah, pelepasan aset dapat membantu perusahaan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan fokus pada bisnis intinya. Yang kedua ada pembelian aset. Nah, pembelian aset dapat dilakukan untuk memperluas bisnis perusahaan atau untuk meningkatkan efisiensi. Pembelian aset dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti merger, akuisisi, dan investasi langsung. Yang ketiga ada restrukturisasi aset. Restrukturisasi aset ini adalah perubahan dalam kepemilikan atau struktur aset perusahaan. Restrukturisasi aset dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi atau untuk meningkatkan nilai aset. Yang kedua ada reorganisasi modal atau keuangan. Reorganisasi modal atau keuangan adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan agar kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kesehatan perusahaan dapat diukur berdasarkan yang pertama tingkat efisiensi, tingkat efektivitas, profitabilitas, tingkat likuidasi, tingkat perputaran aset, leverage ratio, dan market ratio. Selain itu, tingkat kesehatan dapat dilihat dari profit resiko tingkat pengembalian. Yang ketiga, ada reorganisasi manajemen atau organisasi. Nah, reorganisasi manajemen dan organisasi merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Pada dasarnya, sebuah perusahaan dapat melakukan reorganisasi secara parsial atau menyeluruh. Reorganisasi parsial adalah penerapan satu jenis reorganisasi saja, sedangkan reorganisasi menyeluruh adalah penerapan semua jenis reorganisasi. Sebelum melakukan reorganisasi, manajemen perusahaan perlu melakukan penilaian terhadap semua permasalahan yang dihadapi perusahaan. Penilaian ini disebut dengan due diligence atau penilaian uji tuntas perusahaan. Hasil penilaian ini akan digunakan untuk menentukan langkah reorganisasi yang perlu dilakukan berdasarkan skala prioritasnya. Jadi yang terakhir adalah alasan mengapa perusahaan melakukan reorganisasi. Yang pertama yaitu adaptasi terhadap perubahan pasar. Jadi perubahan dalam pasar, tren konsumen, atau persaingan industri dapat mendorong perusahaan untuk melakukan reorganisasi agar lebih responsif terhadap dinamika pasar yang berubah. Yang kedua ada optimalisasi sumber daya. Jadi reorganisasi itu dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan termasuk penyesuaian ukuran tim departemen agar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang ketiga ada peningkatan fokus pada pelanggan. Jadi perusahaan mungkin melakukan reorganisasi untuk meningkatkan fokus pada kebutuhan dan harapan pelanggan sehingga dapat memberikan layanan atau produk yang terbaik. Yang terakhir adalah meningkatkan kolaborasi dan komunikasi. Jadi perusahaan itu mungkin melakukan reorganisasi untuk memperbaiki kolaborasi antar tim atau departemen serta meningkatkan aliran komunikasi di seluruh organisasi. Nah, reorganisasi perusahaan adalah langkah yang penting untuk mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan atau untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Namun, reorganisasi juga dapat menimbulkan risiko seperti biaya yang tinggi dan gangguan operasional. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan penilaian secara menyeluruh sebelum melakukan reorganisasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.